Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Reni Sari Dewi. Saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman web pada program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Sasaran daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 3 yang mana sudah menempuh mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah dasar teknologi informasi dan juga algoritma pemrograman. Sehingga dalam mata kuliah pemrograman website ini memang diharapkan mahasiswa sudah memiliki basic pemahaman mengenai apa itu bahasa pemrograman desktop ataupun web dan seterusnya. Kemudian pemrograman web ini dikemas dalam 3 SKS, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Adapun untuk teori kami menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan pemrograman PHP, HTML, dan menggunakan Rapid Application Development, yang mana itu adalah kalau dalam perkuliahan ini adalah merupakan tool sakti, yang mana meskipun kami dari Prodi Bisnis Digital bukan notabene IT based keilmuannya, tetapi dengan adanya simple tools atau yang saya sebut dengan Rapid Application Development ini, mereka semua bisa membuat aplikasi dengan cepat dan lebih mudah. Memang tujuan daripada adanya perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu merancang dan juga membangun aplikasi berbasis web menggunakan tools yang mudah dan cepat seperti halnya Rapid Application Development. Background saya mengapa memilih mata kuliah pemrograman web sebagai mata kuliah keahlian, karena saya sudah dari perkuliahan S1 saya mengambil konsentrasi di bidang sistem informasi, kemudian saya melanjutkan strata 2 atau magister komputer juga mengenai teknik informatika, dan saat ini saya sedang menempuh studi untuk mengambil ilmu komputer di bidang manajemen sistem informasi. Kemudian keilmuan daripada website pemrograman web ini bagi mahasiswa semester 3 saya kira sudah pas waktunya untuk dikemas dalam metode atau pendekatan project based learning, yang mana mahasiswa diperkenalkan dengan salah satu metode dari sekian banyak metode student center learning yang merupakan juga unggulan di Prodi Bisnis Digital, yaitu project based learning. Kami memadukan ada mata kuliah sistem basis data yang itu menjadi pijakan yang entry levelnya sama dengan pemrograman berbasis web ini, sehingga mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah yang sedang menempuh mata kuliah sistem basis data sudah bisa otomatis untuk melanjutkan pemrograman web, yang mana itu saling melengkapi, dan itu kami kemas menjadi sebuah project yang epic yang dapat nantinya menjadi sebuah project yang dapat dikaryakan oleh para mahasiswa semester 3. Dan di akhir semester ini tidak henti-hentinya saya terus menggemborkan bahwa pentingnya triple helix, walaupun mohon maaf kami belum pentahelix, kami belum bisa menggabungkan antara komunitas dengan berbagai pihak eksternal, tetapi kami mencoba untuk triple helix, yaitu akademisi yang mana dosen dan mahasiswa berkolaborasi dengan praktisi dan juga pemerintahan. Dari aspek praktisi kami membutuhkan pengalaman mereka di bidang software development, utamanya adalah web based application untuk menunjang perkuliahan ini yang sudah sering mereka temui di dalam dunia usaha atau dunia industri. Sedangkan untuk pemerintahan kami mencoba dari sisi yang lain, yaitu bahwa ini kami dari Universitas Negeri Surabaya, terutama Prodi Bisnis Digital, kami memiliki anak-anak berprestasi yang juga walaupun bukan backgroundnya IT base, namun bisa
ikut merancang ataupun juga mendevelop atau membangun aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari sisi pemerintahan. Saya kira mungkin itu, sehingga nanti perkuliahan ini kami kemas dalam 2 time frame. Time frame pertama adalah anak-anak diperkenalkan, mahasiswa diperkenalkan dengan pemrograman aplikasi berbasis web. Sedangkan setelah UTS atau sampai dengan ujian akhir semester, mahasiswa semester 3 diperkenalkan untuk mendevelop website atau personal blog, website company profile atau personal blog, yang mana itu menggunakan teknologi content management system, yang mana content management system ini mahasiswa mampu membuat atau mendesain sebuah website, baik itu untuk personal blog ataupun untuk perusahaan yang membutuhkan spesifikasi tertentu atau fitur-fitur tertentu yang menjadi ciri khas daripada perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga luaran daripada mata kuliah pemrograman web ini diharapkan mahasiswa memiliki 2 karya. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web menggunakan tools Rapid Application Development, dan yang kedua adalah mahasiswa mempunyai web blog, personal blog, minimal untuk mereka sendiri, ataupun jika ada klien yang bersifat komersil, mereka bisa mengemas itu dalam proyek yang epic sehingga layak untuk dikomersilkan. Itu akan menjadi nilai plus dalam mata kuliah ini. Sehingga 2 output inilah yang menjadi yang nantinya akan kami tindak lanjuti, kami klaim juga sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan itu yang dimiliki oleh mahasiswa dan dosen. Hasil kolaborasi triple helix yang dapat tentunya diharapkan memajukan prodi bisnis digital dan juga Universitas Negeri Surabaya secara umum. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap saya dapat lulus dalam sertifikasi dosen gelombang 3 tahun 2022, dan ilmu yang saya bagikan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh dosen di tanah air bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Okay. Today we face the meeting, 6th meeting in our class about programming web Mas Mbak, karena ini kelas internasional, so I will speak in 2 bahasa in English and also in bahasa Indonesia, gitu ya. Oke. Perkuliahan kita 3 SKS untuk minggu ke-6. In our 6th meeting, I will deliver this materials about mahasiswa semester 3 mampu merancang dan membangun aplikasi berbasis web menggunakan Rapid Application Development Tools Students in 3rd semester are able to design and build web-based application using Rapid Application Development Tools as we know that we use PHP Runner in version 9 or later Bobot penilaian or assignment score 10% if you present your project in this meeting, so I will give you 10% of total whole score in the midterm semester Okay. Ini quote dari saya even you are not IT people but you can develop and design web apps using simple tools I think RAD tools atau Rapid Application Development Tools itu merupakan simple tools you just need to next and then your application already done gitu So Mas Mbak, ada 4 tim yang sudah saya plot untuk mempresentasikan
your project gitu ya. Okay, this is the course walkthrough ya. The first meet until second meet we have passed this web technology. We know about PHP and then HTML, but in server side, yeah, in server side, and then we know about the client side. You can open your browser, yeah, such like Google Chrome, and then Safari or Mozilla Firefox, yeah. Occasionally the tools, yeah, browser tools. And then in third meetings and fourth meeting, we have passed the HTML programming language, yeah, how to develop tables, and then using div, tr, td, etc. gitu ya. And then PHP programming language. If you remember about data types ya, kita pernah latihan gitu ya Mas Mbak. We already passed the exercise about how to display data types, and then how to create variable or constants, and then yang terakhir itu apa? Operator ya. We already know about addition ya, bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengalihkan. Masih ingat ya waktu dengan Pak Nanang juga gitu ya. So this is materials today about PHP Runner. I think in version 9 or later it's better than lower version ya Mas Mbak. Oke, kita sejak pertemuan pertama, I remember all of you that our course is set up by project-based learning. We use triple helix ya. Triple helix ini kalau saya dulu mengajar Mas Mbak, itu output daripada aplikasi kalian itu dinilai oleh praktisi. We can call experts or government. Itu bisa dari benar-benar praktisi, ahli, ataupun dari pemerintahan ya. Jadi waktu itu saya mengundang kepala bidang dari Diskominfo Kabupaten Gresik, kemudian expertnya dari praktisi BUMN, waktu itu PT Semen Indonesia. Ini yang sudah pernah saya lakukan. Nah, demikian juga untuk kalian ya. Saya berharap di akhir, in the end of the semester, we will present our project ya, our grateful project ya, such booking gym, sandwich food service, book rent service gitu ya, and then F&B daily inventory to disseminate to others ya, especially in exports or government. Oke, kita flashback sedikit pertemuan kemarin ya, on 5th meetings ya. Kita sudah membuat 2 tabel, betul ya, Mas Mbak ya? Betul, oke. Kemudian, di situ saya cantumkan how about transaction table, ya. Nah, in this meetings ya, I will present about how to create transaction table. It consists of foreign key of each primary key in master table, and then database. How about the database relationship? Yeah, so we can connect master table into the transaction table. Yeah, after it connect, so we can make our application more great. Yeah. Oke, kita sekarang mempraktekkan modul 2, tetapi saya ingin melihat dulu ya Mas Mbak, karena beberapa waktu yang lalu saya meminta kalian untuk membuat 2 tabel, begitu ya. Nah, 2 tabel yang kalian sudah buat, ini saya harapkan bisa dipresentasikan. So, your teams must be present for teams ya. Please prepare your project carefully.
because I will make a score 10% of this meeting ya. Yang sudah siap presentasi? Siapa? Silakan angkat tangan kelompok 1. Oke, silakan Mas. Oke, your team about booking gym apps ya. Okay, good morning, ma'am and class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We're from group 1. There is me, Lira, and my friend Silvika, and then Lori will present our project, gym management database. Will present by my friend. Okay, thank you for your time. This is application web app, especially web app gym management system or gym management database. Okay, here there's member. Actually, I can add new in this, but to make time efficiency. Okay, and the next membership validity. For example, there is active and expired. Oke, good. Thank you Mas Bukhari, Mbak Lira, and Mbak Silvika. Yeah. Okay. I think these apps are very good. Yeah. This is feasible to achieve 90. Yeah. So I think this application is suitable for all people who like gym, and then this very efficient for someone who will book yearly to going to gym place like that. And thank you very much for all your attention to our group. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give applause, Mas Mbak. Okay, thank you for team 1 ya for your presentation. I give you score 90 ya. Who will be the second team? Will present your project about sandwich food service. Okay, yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan website hasil kerja kami, yaitu tentang Japanese food, sandwich food. Yang pertama ada sistem aplikasi database yang terdiri dari Di sini ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel menu, yang kedua ada tabel pembayaran, yang ketiga ada tabel testimoni, yang keempat ada tabel transaksi, dan yang kelima ada tabel customer. Nah, tabel menunya itu ada isi ID sandwich, nama sandwich, dan deskripsi sandwich. Lalu pada tabel pembayaran itu terdapat ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, dan ID transaksi. Untuk tabel testimoni itu ada ID testimoni, ID customer, ID sandwich, dan teks. Lalu pada teks tabel transaksi itu terdapat ID transaksi, ID sandwich, ID customer, tanggal, dan keterangan. Dan yang terakhir ada tabel customer yang isinya ada ID customer, nama customer, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. aplikasi ini kami juga menyediakan user interface untuk para pelanggan. User interface untuk para pelanggan pertama ada home ini isinya ada ini penjelasan tentang produk kami, one fresh and with to start your day. Thank you. A little review of this project ya. I think this team can provide front end to user interface ya. But in team 1 maybe only just back end view gitu ya. So team 1 and team 2 have plus and minus gitu ya. So I give you 88 point ya. Okay, please give applause for this team. Okay.
presentation, I give you 88 point. Yeah, I think this is good. For the next team, the third team about book rent service, please present to this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, good morning ma'am, good morning and friends. Today we will present about our web application. So this is a web aplikasi yang sederhana, yaitu perpustakaan bahasa. Di sini kami menggunakan XMPP dan PHP Runner untuk mengakses web application kita. Nah, di sini kita mensegmentasikan khusus untuk buku-buku bahasa saja. Nah, di situ terdapat ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Oke. Bisa dilihat di website kami ini terdapat di sini ada 4 tabel. Itu yang pertama terdapat tabel siswa, lalu tabel jenis-jenis buku, yaitu yang tadi buku bahasa Inggris, buku bahasa Jerman, dan buku bahasa Jepang. Nah, pada tabel siswa ini bisa kita lihat, kita bisa memasukkan tabel siswa ini ke dalam EndNote. Oke, jadi cukup sekian dari web aplikasi sederhana kami, dan sebenarnya masih banyak yang harus kita perbaiki dan perbaharui mengenai web aplikasi sederhana ini. Selanjutnya akan saya tutup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Reno. Okay, thank you for your presentation, Mas Mbak. I think this progress of the project, yeah, I think based on the track, because I just teach you about 2 master table, but they can give 4 master table. These teams I can give you your score 80, yeah, it's okay, yeah. Okay, thank you for the third presenter ya, about the book rent service ya, perpustakaan in many bahasa ya, bahasa Jerman, bahasa Jepang, etc. And I give you 80 score because you you present about the master table ya, as I teach in 2 meeting before ya, 2 meeting before. So here we go, the last team about F&B, food and beverage daily inventory. Please raise your hand. Okay, thank you. Please. Okay, good morning everyone. Morning. So today, me and my team Regina will present about F&B daily inventory. So the first one, there is daily expenses, as you can see here. It's about. Okay, here we have 2 tables which contain raw material and daily expenses. This application actually to track or record the daily expenses of raw material in F&B company. Jadi aplikasi ini sebenarnya bertujuan untuk merecord atau merekam perputaran atau pengeluaran raw material atau bahan baku yang digunakan dalam sebuah perusahaan atau UMKM food and beverage atau makanan dan minuman. Di sini di tabel pertama kita punya raw material yang berisi beberapa nama bahan baku dan kuantitas atau jumlah awalnya. Di sini dapat dilihat kuantitas awalnya kita menggunakan satuan mili dan gram. Lalu pada kolom daily expenses kita bisa nge-track atau merecord, misal pada tanggal 9 September 2022 itu awalnya yang robusta coffee bean-nya tadi 1000 gram jadi 776 gram. Jadi bisa di-track selama perharian itu kita mengeluarkan berapa banyak untuk penjualan hari itu. Sebenarnya dari aplikasi ini masih bisa banyak yang dikembangkan.
namun mungkin akan kita kerjakan di. Mungkin itu saja dari tim saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kurang lebih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your progress presentation about FNB daily inventory. I think this is still keep on track because I just told of you about 2 master table So this is already I think the progress plus and minus with the third team about book rent service, so I give you 82 I think that's good for you Okay, for the last team or 4th team about FNB daily inventory, so I'll give you 80 score because you still keep on track to try your best about this project because of your master table during this meeting. I think the transaction table is not yet teach to all of you Okay, back to this meeting, Mas Mbak. Terima kasih, progres kalian menurut saya sudah luar biasa Please make your progress more beautiful and greater than this meeting because this project will be presented to the others as I said before, to government and or experts I think in this mid-semester exam I think any surprise for the assessment of this mid-term semester akan ada praktisi yang saya undang untuk menilai proyek kalian dan beliaunya insya Allah sudah bersedia, jadi untuk persiapkan sebaik-baiknya untuk demo waktu UTS. I think this class for today is good congratulations to the team 1 Mas Bukhari and teammate because you have the top score of these meetings I think this score I give you 10% of the whole score until this semester end up. Okay, thank you for your attention, Mas Mbak. Sorry if there's any inconvenience about this class. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Friday. Okay.